Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki bab yaitu mikrotik. Nah, di sini kita akan membahas administrasi jaringan dengan menggunakan mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini pastinya telah mengetahui bahwa mikrotik itu merupakan salah satu vendor yang sudah terkenal cukup lama dan juga sering digunakan pada saat ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah apabila kita telah dalam mempelajarinya, di sini kita bisa buka yaitu mikrotik ya teman-teman. Sebentar. Nah, oke teman-teman, mikrotik itu merupakan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengatur dan mengoperasikan jaringan komputer ya teman-teman. Nah, pada mikrotik ini sudah menyediakan berbagai fitur dengan fungsional yang dapat digunakan untuk mengoperasi lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan. Nah, dengan menggunakan mikrotik ini, pengguna dapat melakukan administrasi jaringan dengan lebih efisien ya teman-teman. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mikrotik untuk pemula ya teman-teman. Nah, bisa diawali dengan MTCNA, yaitu kepanjangan dari mikrotik Certified Network Associates, yang merupakan program pembelajaran dan juga gelar sertifikasi awal untuk para network engineer tingkatan entry level ya teman-teman. Nah, dengan sertifikasi ini juga dapat membantu pada network engineer untuk memahami dasar-dasar networking dan juga dapat meningkatkan atau menjadi nilai tambah untuk network engineer tersebut. Nah, ke teman-teman, nah kita akan membahas berbagai materi ya teman-teman. Nah, di MTCNA ini nantinya kita akan menggunakan lab praktik konfigurasi, maka infralab yang akan kita gunakan yaitu nah ke teman-teman, nah kita itu akan menggunakan Pinet. Dengan simulasi Pinet Lab ini, jadi nantinya kalian harus bisa menambahkan perangkat di simulasi lab Pinet Lab ini ya teman-teman. Nah ke teman-teman, nah di bab 1 ini kita akan membahas pengertian dari mikrotik outline ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama, apa itu mikrotik? Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, timeline mikrotik. Yang keempat, sertifikasi mikrotik. Yang kelima, terkait ujian MTCNA. Nah, kita akan membahas mengenai yang materi pertama, yaitu apa sih mikrotik itu? Nah, ke teman-teman, apa sih itu mikrotik? Nah, jadi mikrotik itu merupakan sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan seperti alat wireless, access point, switch, dan router. Nah, kalian perlu diketahui bahwa mikrotik itu ada dua ya teman-teman, yaitu ada software dan juga hardware. Nah, untuk yang software itu berbentuk dengan OS, dan untuk yang hardware itu berbentuk dengan perangkat keras. Nah, untuk yang software itu atau OS itu biasa disebut dengan router OS ya teman-teman. Dan juga untuk yang hardware ini atau perangkat keras disebut dengan router board ya teman-teman. Nah, untuk contohnya yang software itu misalnya kita dapat memanfaatkan fitur pada PC yaitu seperti support. Jadi misalnya router milik kalian itu tidak berfungsi, maka kalian bisa menggunakan komputer yang tidak digunakan itu dengan menginstal mikrotik ya teman-teman. Nah, biasanya itu bisa menggunakan VirtualBox atau VMware ya teman-teman. Nah, untuk yang hardware itu contohnya seperti di Real Switch dan juga router port ya teman-teman, seperti 941 yang biasanya kita temukan di sekolah-sekolah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk lokasi yang pertama itu ditemukannya mikrotik di Riga, Latvia di Eropa Utara ya teman-teman. Nah, untuk metode dari mikrotik yaitu routing the world. Nah, apa sih arti dari ini? Yaitu dengan menghubungkan seluruh dunia dengan menggunakan perangkat jaringan. Nah, untuk website resmi dari mikrotik yaitu mikrotik.com ya teman-teman. Nah, kalian bisa cari di Google. Nah, ke teman-teman, di sini kita bisa cari yaitu mikrotik.
.com ya teman-teman, tab center. Nah, oke teman-teman, nah ini itu merupakan website resmi milik Mikrotik. Nah, jadi teman-teman ingin menginstal OS Mikrotik, kemudian Winbox, dan lain sebagainya. Nah, kunjungi saja ke website resmi ini ya teman-teman, milik Mikrotik. Nah, di sini untuk pendiri Mikrotik yaitu John Talley dan juga Anis Ariknis pada tahun 1996. Jadi ini sudah cukup lama ya teman-teman. Nah, untuk perkumpulan Mikrotik itu biasa disebut dengan Mikrotik User Meeting atau dengan Moon.Mikrotik, teman-teman. Nah, kapan terakhir melakukan perkumpulan Mikrotik ini? Nah, di sini kita bisa cari lagi dengan kita bisa ketik perintah yaitu Moon. Seperti ini kita bisa enter. Nah, jadi pada Mikrotik user ini itu seperti ke French atau workshop ya teman-teman yang dihadiri oleh seluruh Mikrotik. Nah, jadi di sini kita bisa baca-baca. Nah, ke teman-teman, nah ini itu yang terakhir kumpulan diadakan pada tahun 2021 pada bulan November ya teman-teman. Nah, di Indonesia, Jakarta. Nah, di sini pada tahun sebelumnya itu diadakan Mikrotik User Meeting di berbagai negara atau berbagai kota. Nah, di sini untuk yang foto galeri juga ada ya teman-teman. Nah, ke teman-teman, nah di sini itu terdapat perkumpulan di South Africa, di Honduras, Guatemala, Bolivia, Brazil, Indonesia, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, lanjut untuk yang ensiklopedia itu milik Mikrotik resmi yaitu wiki.mikrotik.com ya teman-teman. Nah, jadi misalkan kalian ingin bertanya-tanya tentang Mikrotik itu apa dan bagaimana cara aplikasinya, nah kalian bisa buka saja website wiki.mikrotik.com ya teman-teman. Kita bisa buka saja yaitu wiki. Nah, ke teman-teman, nah di sini itu terdapat banyak sekali pembelajaran. Nah, di sini itu kita akan coba cari, kita bisa cari yaitu static routing. Nah, ke teman-teman, nah di sini itu terdapat berbagai pembelajaran ya teman-teman yang ada di wiki.mikrotik.com. Nah, jadi ini itu seperti ensiklopedia nya Mikrotik ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut untuk yang forum Mikrotik ini yaitu forum.mikrotik.com. Jadi di sini seperti untuk diskusi ya teman-teman, misalnya ada pertanyaan atau apa kalian yang bisa ditanyakan di forum.mikrotik.com ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mencarinya lagi yaitu forum.mikrotik.com ya teman-teman. Nah, ke teman-teman, nah di sini itu teman-teman bisa menanyakan atau konsultasi di forum.mikrotik.com ya teman-teman. Seperti ini, kalian bisa bertanya-tanya saja ya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran Mikrotik sendiri. Itu kita dapat mempelajari karakteristik, kemudian fitur-fitur dari kemampuan Mikrotik router OS. Nah, kita dapat mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan juga troubleshooting, teman-teman. Nah, ini pada dasar pada Mikrotik router OS ya, teman-teman. Nah, harapan kita mempelajari MTCNA ini itu supaya kita mendapatkan sertifikasinya. Nah, setelah itu kita mendapatkan sertifikasinya, maka nantinya kita akan mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Access Kit ya teman-teman. Nah, ke teman-teman, dan materi selanjutnya kita akan membahas mengenai timeline Mikrotik. Nah, jadi pada tahun 1996
Itu awal berdirinya mikrotik. Nah, teman-teman, nah kemudian pada tahun 1997 itu diawali dengan ditemukannya router OS ya, teman-teman. Nah, jadi router OS ini ditemukan pada tahun 1997 dan diinstal di PC ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang tahun 2002 itu ditemukannya perangkat router board pada pertama kalinya. Lalu untuk yang 2026 itu MOM pertama atau perkumpulan. Nah, atau sebelumnya kita sudah pernah membahas di materi sebelumnya, teman-teman. Nah, seperti workshop itu yang membahas tentang mikrotik itu pertama diadakan di yaitu di Crash Republic ya, teman-teman. Nah, pada 2015 itu merupakan MOM atau mikrotik user meeting terbesar di Indonesia, di mana menghadirkan sekitar 2.500 lebih ya, teman-teman. Nah, di sini untuk pembahasan sertifikasi mikrotik, nah itu yang pertama sudah mendapatkan insight dari MTCNA terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk sertifikasi berjenjang, kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu bisa, nah berarti itu bisa dapat diperpanjang lagi ya, teman-teman, atau next levelnya ya, teman-teman, atau juga dengan ujian ulang. Nah, setelah teman-teman mendapat insight dari MTCNA, jadi dari sini MTCNA itu membahas mengenai fitur-fitur mikrotik secara umum. Nah, apabila teman-teman ingin berfokus pada fitur-fitur yang lain, itu di sini dibagi menjadi beberapa kelas ya, teman-teman. Apabila kalian ingin fokus pada routing, itu kalian bisa mengambil kelas pada MTCRE, di mana kepanjangan dari mikrotik Certified Engineer. Nah, apabila teman-teman ingin lebih mendalaminya lagi, itu kalian bisa menggunakan MTC Sky ya, teman-teman, di mana kepanjangan dari mikrotik Certified in Network Engineer. Nah, kemudian apabila teman-teman untuk lebih mendalami traffic controller misalnya, kalian bisa menggunakan yaitu MTC TC ya, teman-teman, ini. Nah, di mana kepanjangan yaitu Mikrotik Certified Traffic Control Engineer. Nah, jadi di sini kalian bisa mengontrol traffic di perusahaan. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin fokus untuk security, yaitu kalian bisa mengambilnya yaitu MTCSWI ya, teman-teman, di mana kepanjangannya yaitu Mercury Certified Security Engineer ya, teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin berfokus pada switching, itu teman-teman bisa mengambil dengan MTC SWI ya, teman-teman, yaitu kepanjangan Mercury Certified Switching Engineer. Nah, kemudian lalu kalian bisa ingin lebih berfokus pada IPv6, itu kalian bisa mengambil dengan MTC IPv6 Engineer. Nah, di sini apabila teman-teman untuk lebih fokus lagi ke managing user, kalian bisa mengambil yang MTCUM ya, teman-teman, MTCUM, di mana kepanjangan yaitu Mikrotik Certified User Managing Engineer. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin fokus pada wireless, teman-teman bisa ambil dengan CWE, di mana kepanjangannya itu Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer. Nah, oke, teman-teman, nah pada ujian MTCNA itu untuk training dan ujian MTCNA peserta perlu meregistrasi di official web Mikrotik. Nah, jadi sebelum melakukan tes itu teman-teman harus registrasi terlebih dahulu di officialnya web milik Mikrotik. Nah, kemudian untuk tesnya itu bisa dilakukan maupun secara online. Nah, apabila secara offline itu kalian harus datang secara langsung ke learning centernya, yaitu seperti di ID. Nah, di situ nantinya di learning centernya itu akan diisi oleh pakar-pakar mikrotik. Nah, apabila untuk yang online, tesnya itu di rumah ya, teman-teman. Nah, untuk soalnya itu terdiri dari 25 soal dalam kurang waktu 1 jam. Kemudian sistem penjawaban pilihan ganda ini single, multiple, terus value. Nah, ada lab dan lalu untuk yang soal setiap tesnya itu random dengan bahasa pengantar ya, teman-teman.
Nah, yaitu ujiannya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi di sini diwajibkan untuk teman-teman itu bisa memahami bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini untuk yang grade-nya itu sekitar 60%. Nah, untuk nilainya itu sekitar 50% sampai 59%. Nah, itu dapat dilakukan tes ulang atau remedi. Nah, kemudian dan di sini itu untuk nilai trainer itu juga harus minimal sekitar 75%. Nah, untuk association levelnya, jadi misalkan teman-teman sudah mendapatkan nilai 75%, itu teman-teman bisa memilih kelas. Memilih kelas ini ya teman-teman, yang sebelumnya kita sudah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.